Islam pada masa dinasti Abbasiyah disebut dengan Golden Age atau masa kejayaan kebudayaan Islam. Hampir seluruh aspek kehidupan terjadi kemajuan pada saat itu, seperti pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya, pengetahuan dan teknologi, dan ilmu-ilmu agama. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk simak pembelajaran ini. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. BTW, udah siap belum mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jika udah siap, kita awali pelajaran pada hari ini dengan berdoa agar pembelajaran berjalan lancar dan berkah. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang peradaban emas dinasti Abbasiyah. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu untuk memahami kemajuan pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya pada masa dinasti Abbasiyah, untuk memahami kemajuan pada bidang pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Abbasiyah, dan untuk memahami kemajuan pada bidang ilmu-ilmu agama pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan pada bidang sosial. Pada masa dinasti Abbasiyah, masyarakat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan atas dan golongan bawah. Golongan atas terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, pejabat negara, dan Bani Quraisy. Sedangkan golongan bawah terdiri dari ulama, fuqaha, seniman, pedagang, dan pengusaha. Akhirnya pada masa itu dibuatlah sebuah badan negara yang anggotanya terdiri dari semua golongan untuk melayani semua golongan juga, agar tidak terjadi pelapisan suku, kelas, dan sosial. Kemajuan di bidang ekonomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, pajak bumi diringankan bahkan dihapus sama sekali. Pertanian berkembang pesat karena pusat pemerintahannya berkisar di wilayah yang subur di sekitar sungai dan sawah. Tanaman asli daerah tersebut adalah kurma, wijen, dan gandum. Kemajuan budaya. Pada masa dinasti Abbasiyah terjadi percampuran antara Arab dan non-Arab selama perluasan wilayah. Selama proses tersebut, lahirlah berbagai bentuk kemajemukan warga negara. Keragaman warga negara meliputi berbagai bentuk suku, bangsa, agama, dan budaya. Selanjutnya yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan keilmuan dan penelitian, maka lahirlah berbagai kemajuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu filsafat. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu filsafat banyak sekali diterjemahkan, tidak hanya ke dalam kebudayaan Yunani, tetapi ke dalam kebudayaan Romawi, Persia, India, dan Syria. Ilmu filsafat Islam adalah penyelidikan dan pengetahuan dengan akal budi, sebab asal dan hukumnya berasal dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu kedokteran mendapatkan perhatian besar dan kedudukan. Pada saat itu, buku-buku karya Ar-Razi banyak sekali dijumpai di museum-museum Eropa. Buku tersebut banyak digunakan sebagai rujukan untuk dunia kedokteran.
Pada saat itu, semua khalifah memiliki dokter pribadi. Dan pada saat itu juga, Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat kedokteran di Jundisapur ke Baghdad. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, telah tersedia 800 dokter. Hal itu mencerminkan kemajuan pengetahuan di bidang kedokteran. Pada masa itu, banyak rumah sakit didirikan dan dijadikan sebagai pusat pendidikan kedokteran. Pada saat itu juga telah didirikan apotek untuk pertama kali di dunia. Selanjutnya yaitu ilmu matematika, penerjemahan buku-buku dari Yunani, Romawi, India ke dalam bahasa Arab melahirkan beberapa karya. Salah satunya yaitu ilmu matematika. Pengembangan matematika atau yang biasa disebut dengan ilmu hisab dibutuhkan pemerintah untuk menentukan pembangunan cepat. Semisal ingin membuat suatu gedung, harus tahu ukuran setiap sudutnya terukur pasti agar tidak terjadi kesalahan. Di antara ahli matematika muslim yang terkenal adalah Al-Khwarizmi. Beliau adalah pengarang dari kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wa Al-Maqabalah, berisi tentang ilmu hitung dan penemu angka nol. Selanjutnya yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam biasa disebut dengan ilmu falak. Ilmu ini mempelajari tentang benda-benda langit seperti bumi, bulan, matahari, bintang, dan planet-planet lain. Ilmu astronomi ditemukan 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi di Babilonia. Dalam perkembangannya, ilmu ini memunculkan sistem penanggalan, tetapi dalam Islam biasa digunakan untuk menentukan waktu ibadah, terutama waktu sholat, penentuan arah kiblat, dan penanggalan Qamariyah. Pada saat itu, akhirnya ilmuwan muslim berhasil mendirikan observatorium dilengkapi dengan peralatan yang canggih, terutama untuk mendukung kajian ilmu astronomi. Pada saat itu, Habashi Al-Hasib Al-Marwazi telah melakukan observasi sejak umur 15 tahun. Ia memimpin penyusunan 3 tabel Zij Al-Makmum pada masa Khalifah Al-Makmum. Tabel pertama mengkritik tentang metode Al-Khwarizmi, dan yang kedua ia menulis tentang Zij Al-Mumtahan. Selanjutnya yaitu kemajuan di bidang ilmu-ilmu agama. Nah, ilmu agama yang dimaksud di sini adalah ilmu yang lahir dan berkembang di tengah-tengah peradaban dunia keislaman, baik yang berkaitan tentang agama maupun pengetahuan atau Al-Quran. Ilmu agama telah lahir dan berkembang sejak masa dinasti Umayyah, tetapi pada masa dinasti Abbasiyah ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat dan luar biasa. Masa ini melahirkan ulama-ulama besar dan karya-karya yang agung dalam berbagai bidang ilmu agama. Nah, ilmu agama yang berkembang dan sangat maju adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu hadis. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu hadis telah dicatat dan dikelompokkan sejak masa dinasti Umayyah di bawah kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, pada masa dinasti Abbasiyah, ulama kembali mengkaji dan meneliti hadis untuk ditentukan keabsahan dan keasliannya, baik dari segi sanad, matan maupun rawi, yaitu isi, sifat, dan bentuk hadis. Mereka membagi beberapa hadis ke dalam berbagai kitab seperti Sahih, Sunan, dan Musnad. Kutubus Sittah merupakan kitab hadis yang paling populer dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada kitab yang paling sahih selain Al-Quran selain kitab Sahih Bukhari. Anggapan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena Imam Bukhari menerapkan syarat yang sangat ketat dalam menyeleksi hadis tersebut. Ilmu tafsir.
Pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ahli tafsir melakukan kegiatan penafsiran secara teratur, terukur, mandiri, dan menyeluruh juga terpisah dari hadis. Ketika itu, terdapat dua cara yang dilakukan mufasir dalam menentukan hadis, yaitu tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i. Pertama yaitu metode tafsir bil maksur, yaitu metode penafsiran dengan cara memberi penafsiran Al-Quran dengan hadis melalui penjelasan para sahabat. Tokoh-tokohnya antara lain Az-Subhi, Muqtil bin Sulaiman, dan Muhammad bin Ishaq. Yang kedua yaitu tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i adalah metode penafsiran hadis dengan lebih banyak menggunakan akal pikiran. Tokoh-tokohnya yaitu Abu Muslim As-Sofani dan Abu Bakar bin Aslam. Terakhir yaitu ilmu fikih. Dalam sejarah perkembangan dinasti Abbasiyah, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat gemilang. Masa ini dipandang sebagai periode kesempurnaan, yakni periode munculnya imam-imam mujtahid besar. Juga disebut sebagai periode pembinaan dan pembuka hukum Islam. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan secara sungguh-sungguh, baik berupa penulisan hadis Nabi, fatwa para sahabat, dan tabi'in tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat imam fikih, dan penyusunan ilmu fikih. Pada masa tersebut muncul pula ulama yang dikenal sebagai imam empat madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Mereka adalah para penyusun kitab fikih terkenal yang mengembangkan madhabnya. Selanjutnya yaitu kemajuan di bidang seni dan sastra. Kemajemukan bahasa pada masa dinasti Abbasiyah membuka ruang tumbuh suburnya karya-karya kesastraan. Para sastrawan yang ahli di bidang kesenian bermunculan, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Wilayah kajiannya pun meluas ke bidang tulis lainnya. Yang pertama yaitu genre sastra masa Abbasiyah. Lalu perkembangan prosa. Secara garis besar, sastra Arab dibagi menjadi dua bagian, yaitu puisi dan prosa. Contoh prosa adalah seperti kisah-kisah, cerita tentang berbagai hal, baik yang bersifat nyata maupun fiktif. Kisah disusun menurut urutan penyajian yang logis dan menarik. Jenis kisah meliputi hikayat, cerita pendek, dan tidak hanya berkisar seputar agama melainkan filsafat juga. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan puisi. Para sastrawan masa Abbasiyah juga membuat genre sajak atau puisi yang dipadukan dengan sesuatu yang bukan dari Arab. Beberapa cirinya adalah: pertama, penggunaan kata uslub dan ibarat baru. Yang kedua, pengaturan sajak lukisan yang hidup. Ketiga, penyusupan ibarat filsafat. Keempat, kelahiran kritikus pada zaman ini. Tokoh penyair yang terkenal pada masa Abbasiyah seperti Abu Nawas, yaitu Hasan bin Hani, Abu Atabiyat, dan Abu Tamam. Yang kedua, seni bangunan dan arsitektur. Perkembangan arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah telah meninggalkan warisan arsitektur Islam yang mengagumkan. Perbedaan arsitektur dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah terletak pada pengaruh budaya lokalnya. Bangunan dinasti Umayyah bercorak Arab Romawi, sedangkan dinasti Abbasiyah bercorak Persia Asia Tengah. Bangunan dan arsitektur masjid. Contoh masjid dengan arsitektur pada masa dinasti Abbasiyah adalah Masjid Samarra di Baghdad. Masjid Samarra dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil pada 647 Masehi. Bangunan masjid ini memiliki menara berbentuk spiral setinggi 52 meter dan terbuat dari batu bata yang dibakar. Kota Samarra. Kota Samarra pernah menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, menggantikan kota Baghdad. Pembangunan kota secara besar-besaran terjadi pada masa Mu'tasim tahun 221 Hijriah. Samarra kemudian dijadikan pusat pemerintahan oleh 7 khalifah Abbasiyah. Kota ini menjadi kebanggaan dengan istana-istana indahnya. Samarra sekitar 124 km di utara Baghdad adalah salah satu dari 4 kota suci Islam di Irak. Samarra dianggap sebagai kota kuno terbesar di dunia. Yang terakhir yaitu kemajuan di bidang pendidikan dan perpustakaan. Yang pertama, pendidikan.
Pada masa dinasti Abbasiyah, penyelenggaraan pendidikan dasar umumnya terpadu dengan masjid. Bahkan masjid sering difungsikan sebagai sekolah dasar. Sekitar 30.000 masjid telah digunakan sebagai tempat pendidikan sekolah dasar. Selain itu, terdapat pula kegiatan belajar di rumah-rumah penduduk, juga tempat lainnya seperti maktab, zaliyah, dan halaqah. Kurikulum utamanya dipusatkan pada pembelajaran Al-Quran, termasuk membaca dan menuliskannya. Dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, anak-anak perempuan bahkan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Yang kedua yaitu perpustakaan. Pada masa dinasti Abbasiyah, masjid berfungsi sebagai pusat pendidikan sekaligus sebagai tempat penyimpanan buku. Buku itu sendiri diperoleh dari hadiah-hadiah atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Pada saat itu, masjid menjadi pusat khazanah keislaman karena kaya dengan buku keagamaan. Salah seorang penyumbang buku ketika itu bernama Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang sejarawan terkenal yang mewakafkan buku-bukunya untuk umat Islam. Teman-teman, jadi untuk kesimpulan hari ini adalah pada masa dinasti Abbasiyah banyak sekali perkembangan yang terjadi, seperti perkembangan pada ilmu sosial dan budaya, kemajuan teknologi, dan ilmu-ilmu agama, yang akhirnya melahirkan imam-imam besar seperti Imam 4 Madhab dan terciptanya buku-buku atau kitab-kitab yang berguna sampai saat ini. Nah, demikian penjelasan tentang materi ini. Jangan lupa untuk semangat belajar dan tetap membaca buku ya, agar wawasan kita